Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Hastuti dengan NIM 1912300894. Di sini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, khususnya di jurusan Sistem Informasi, mengenai perkuliahan online dan offline. Menurut saya kuliah offline itu adalah kuliah tatap muka, sedangkan untuk kuliah online itu kuliah dengan tidak tatap muka. Menurut saya kuliah offline itu adalah kuliah yang dilakukan secara tatap muka di kampus. Kalau kuliah online adalah kuliah melalui daring di rumah, jadi tidak perlu lagi untuk pergi ke kampus. Baik, menurut saya perbedaan antara perkuliahan secara online atau offline. Kalau perkuliahan secara offline kan kita melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka atau secara face to face, sedangkan perkuliahan yang secara online itu kita tidak secara langsung, melainkan melalui media, baik media Zoom atau Google Meet. Ya, saya sudah melaksanakan itu. Ya, saya telah menjalani kuliah online dan kuliah offline. Baik, untuk proses belajar mengajarnya khususnya di Fakultas Teknologi Informasi Unpad itu kami sudah melakukan atau menjalani proses perkuliahan secara online itu dimulai di awal tahun 2020 dan sampai sekarang kami masih melakukan proses perkuliahan secara online dan offline. Jadi ada yang menggunakan metode offline dan online. Ya, saya telah menjalani kuliah offline maupun online. Mengikuti kuliah secara offline yaitu 1 semester lebih, yaitu dari awal semester 1 sampai awal semester 2. Sedangkan kuliah online saya melaksanakan dari semester awal semester 2 sampai sekarang. Kalau offline semester 1 sampai awal semester 2, kalau online semester 2 sampai semester 6. Saya kuliah online itu selama 3 semester. 1 semester ini kita kuliah offline. Untuk perkuliahan secara online kami sudah melaksanakan perkuliahan online itu dimulai awal pada semester 2 itu, jadi sampai sekarang jadi sekitar kurang lebih 2 tahun. Kemudian kalau untuk perkuliahan secara offline itu alhamdulillah di semester baru ini, di semester 6 atau di semester genap ini kami sudah melakukan proses perkuliahan secara offline walaupun dengan menggunakan atau mengikuti peraturan protokol kesehatan dengan masuk dalam kelas itu kita dibatasi dengan minimal 25 orang. Untuk kuliah offline biasa kendalanya itu terdapat pada kendaraan karena jarak rumah dan juga kampus itu lumayan jauh, sedangkan untuk kendala pada kuliah online itu karena rumah saya berada di desa-desa pelosok, makanya jaringan itu kurang mendukung. Baik, kemudian untuk kendala kami yang sering didapatkan dari teman-teman dan saya pribadi dalam perkuliahan secara online itu, kendala utama itu adalah masalah jaringan, karena di kondisi yang kita lihat sekarang bahwa di daerah kita itu sangat susah jaringan untuk karena di daerah-daerah tengah-tengah kita bisa melihat di daerah Popalia itu khususnya di kampus Tanggeta daerahnya itu daerah yang sangat rawan, jadi sangat susah untuk jaringan walaupun masih bisa terpantau. Kemudian kendala yang saya hadapi selama perkuliahan offline mungkin kalau jaraknya mungkin walaupun dan yang pertama adalah masalah jarak dan yang kedua karena panas, tapi itu bukan halangan untuk kita melakukan proses perkuliahan baik secara online maupun offline. Kalau kendala dari segi kuliah online yaitu jaringan yang kurang mendukung. Kalau kuliah offline yaitu jaraknya yang sangat jauh. Kalau kuliah offline itu jalanannya berdebu, mohon disegerakan untuk diperbaiki jalannya. Sedangkan online kondisi jaringan, kan kalau di kampung itu tidak ditahu jaringannya bagaimana. Jadi untuk kendala kalau kuliah offline itu sebenarnya jaraknya sih sebenarnya, karena kalau kuliah offline itu agak jauh dari rumah saya, agak jauh dari kampus. Jadi kadang untuk
bawa kendaraan itu kadang agak capek. Kalau untuk online sih ya paling masalah jaringan yang agak terkendala. Menurut saya kelebihan dari kuliah online yaitu mudah mengirimkan tugas menggunakan email, sedangkan kuliah offline kelebihannya materi yang diberikan kepada dosen mudah dipahami. Kelebihan kuliah online yaitu tidak menguras tenaga, dapat dilaksanakan dimanapun, yang penting dapat jaringan. Kalau kelebihan kuliah offline yaitu materi dapat mudah dipahami. Mungkin Pak. Nah, kalau kelebihan untuk kuliah offline sendiri, tentu saja pembelajarannya terasa lebih efektif. Sedangkan kalau untuk kuliah online, itu kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kendaraan dan juga biaya untuk sehari-hari, contohnya makan atau apa ketika kita berada di kampus. Kelebihan dari kuliah offline sendiri itu materi yang diberikan oleh dosen gampang dimengerti. Kalau untuk kelebihan dari online sih sebenarnya karena di online itu kita misalnya kayak untuk ketika kita lagi lapar ya langsung ambil makan saja sambil mendengarkan materi dari dosen. Menurut saya itu. Kelebihan dari kuliah offline itu kita dapat bertemu dengan dosen secara langsung dan dapat lebih memahami pembelajaran yang diberikan dosen. Sedangkan online itu kita dapat berkumpul sama orang tua dan tidak perlu lagi bayar kos gitu, jadi biayanya irit. Kalau ditanya lebih optimal offline atau online, menurut saya sih lebih optimal offline karena kita bertatapan langsung dengan dosen sehingga materi yang dijelaskan itu lebih bisa kita terima dengan baik. Penyampaian dari dosen itu sendiri kalau untuk offline sih menurut saya sangat optimal ya, karena kalau offline materi yang diberikan oleh dosen itu memang gampang diserap, ketika pun kita ingin bertanya dapat lebih mudah, dan kalau online saya sebenarnya kurang optimal sebenarnya materi dari dosen itu sendiri. Baik untuk penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa dalam perkuliahan secara online itu saya rasa belum optimal. Kenapa ya? Karena tadi kita kembali ke kendala atau dampak dari kuliah offline itu menjadi salah satu kendalanya adalah masalah jaringan. Jadi itu salah satu faktor kenapa perkuliahan atau pembelajaran yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa itu belum optimal. Itu salah satu kendalanya karena masalah jaringan yang tadi. Kemudian untuk penyampaian secara perkuliahan secara offline itu mungkin jauh berbeda dari offline karena ya kita lihat dari kendala-kendala yang ada ketika kita melakukan perkuliahan secara online, dan yang paling utama faktor utamanya adalah masalah jaringan. Kalau menurut saya lebih optimalnya itu di offline karena kalau online itu kadang jaringan tidak stabil. Kalau untuk kuliah offline atau online ya saya lebih pilih kuliah offline. Saya akan memilih kuliah offline. Jika saya disuruh memilih antara melakukan perkuliahan secara online atau offline, saya lebih memilih perkuliahan secara offline. Karena kenapa? Kita bisa langsung berinteraksi atau face to face baik antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dan mahasiswa. Karena lebih penyampaian materi itu lebih tersampaikan ketimbang kita harus melakukan perkuliahan secara online ya. Karena tadi kendalanya itu masalah jaringan. Jadi mungkin dari saya perkuliahan offline itu sangat seharusnya lebih baik daripada perkuliahan secara online. Alasan saya untuk memilih kuliah offline karena yang seperti saya katakan tadi bahwa kalau kuliah offline itu materi yang diberikan dosen sangat mudah untuk dipahami karena ketika ada interaksi dengan dosen itu sendiri jadi lebih gampang ketika adanya kuliah offline. Saya memilih kuliah secara offline ya karena mungkin proses pembelajaran itu lebih optimal. Karena kenapa? Kita bisa langsung berinteraksi langsung dengan dosen maupun antar dan mahasiswa dan bisa saling face to face dan saling mengenal satu sama lain karakter dari masing-masing mahasiswa itu sendiri.
saya untuk kuliah online yaitu lebih diperbaiki lagi keefektifannya dan mutu pembelajarannya. Harapan saya semoga kuliah offline disegerakan di setiap mata kuliah, sedangkan online semoga jaringan stabil. Harapan saya untuk kuliah offline, semoga seluruh mata kuliah dilaksanakan secara offline. Sedangkan kalau online itu semoga dosennya itu tidak masuk dengan tepat waktu, tidak mengundur-undur waktu, karena keadaan jaringan itu tidak stabil di jam-jam tertentu. Harapan saya untuk kuliah offline yaitu semoga dilaksanakan secara keseluruhan, bukan dilaksanakan hanya 1 atau sampai 2 mata kuliah saja. Harapan kedepannya itu kuliah offline segera dilaksanakan secara langsung dan semoga berjalan dengan lancar. Semoga COVID itu hilang, amin. Kalau mudah-mudahan jaringan bagus, pokoknya jaringan bagus lah. Jadi harapan saya mengenai kuliah offline itu ya mudah-mudahan dilanjutkan untuk seterusnya sampai memang kita bisa lulus dari universitas ini. Harapan saya ke depannya, semoga untuk kuliah offline diperpanjang tenggat waktunya, dan untuk kuliah online tidak usah diperpanjang lagi.